guys, baik, kembali lagi bareng kita nih. Kita dari kelompok 7 dari kelas 2023E. Di sini kita bakal bahas tentang nepotisme yang terjadi pada masa pemerintahan mantan presiden kita, tentu saja Pak Jokowi. Sebelumnya, perkenalkan dulu dengan aku sendiri, Devin Hafi dengan NIM akhir 225, dan samping aku Adi Algana dengan NIM akhir 232. Aku Maisa Sofia Zahra dengan NIM akhir 241. Aku Risma Fadia dengan NIM akhir 245. Ngomong-ngomong tentang nepotisme, ini lagi hangat banget lah dibicarain di kalangan mahasiswa. Bagi kita kan emang mahasiswa itu pasti pikirnya makin kritis. Ya mungkin contoh-contohnya itu apa aja ya yang selama mantan presiden Jokowi itu menjabat? mungkin banyak ya. Kalau di masa jabatan Pak Jokowi sendiri, bisa aja kayak anaknya ya, yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden. Ya, yang sekarang udah menjabat jadi wakil presiden Indonesia kita. Sebelumnya kan Gibran juga udah nyalon jadi mantan mantan wali kota Solo. Betul banget. Dan sekarang udah jabat jadi wakil presiden Indonesia kita. Ya, nggak lupa juga ada Bobi Nasution, itu menantu dari Pak Jokowi sendiri. Dia itu menjabat sebagai wali kota Medan dan bisa menimbulkan pertanyaan tentang seberapa besar sih pengaruh nama besar Jokowi ini di mata publik. Benar juga sih. Itu ada ipar dari Jokowi yaitu Anwar Usman yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Ini juga semakin berkuat sih kalau adanya nepotisme di masa jabatan Presiden Jokowi. Iya, bener banget sih. Selain dari pihak keluarga nih yang menjabat di pemerintahan Pak Jokowi, ada juga nih kerabat Pak Jokowi itu yang juga tentu saja kita kenal, Sigit Widiawan dan Joko Priambodo. Mereka berdua ini merupakan kerabat dari Pak Jokowi yang juga menjabat di masa pemerintahan beliau gitu. Nah, juga yang berpendapat bahwa penempatan anggota-anggota keluarga ini itu di posisi strategis bisa merugikan sistem demokrasi kita. Dan ada kekhawatiran bahwa hal ini tuh bisa mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Tapi ada juga argumen bahwa selama mereka memenuhi syarat dan terpilih melalui proses yang sah, nggak ada masalah dengan hal ini. Jadi misalnya Gibran sama Bobi itu terpilih melalui pemilihan umum gitu guys. Iya sih benar. Itu juga kita juga nggak bisa ngabain fakta yang ada. Soalnya kalau mereka dekat sama presiden pasti bakal dapat jabatan tersendiri. Iya, betul banget. Jadi kayak kita tuh jadi bertanya-tanya gitu. Mereka itu terpilih menjabat itu benar-benar karena mereka mampu atau karena pengaruh besar nama Pak Jokowi itu sendiri. Betul. Dan kalau dilihat dari sudut pandang etika, apakah wajar jika seorang presiden memiliki banyak anggota keluarga di posisi penting? Dan ini menciptakan kesan bahwa kekuasaan itu diwariskan oleh keluarga-keluarganya, ya kan? Ya, benar. Jadi selain itu ada resiko korupsi yang lebih tinggi ketika kekuasaan itu terpusat itu dalam satu keluarga atau dari kelompok-kelompok kecil gitu. Dan dinasti politik itu seringkali berhubungan dengan penurunan kualitas di pemerintahan. Karena pasti juga ada dampaknya kan ke masyarakat. Itu juga menurut kalian nih, pasti kan ada pendapat dari kalian mengenai kepercayaan publik kepada pemerintahan itu gimana? Kalau udah bahas tentang nepotisme kayak gini ya, tentu saja sih masyarakat yang paham tentang politik pasti akan berkurang rasa kepercayaannya terhadap pemerintah. Kalau menurut aku itu kepercayaan sendiri itu adalah fondasi dari sebuah pemerintahan yang baik. Jika masyarakat merasa diabaikan atau tidak
terwakili bisa berjumpa dengan ketidakpuasan dan protes gitu. Tapi jangan lupa bahwa generasi muda ini semakin kritis terhadap isu-isu. Jadi mereka itu lebih peka terhadap praktik-praktik nepotisme dan selalu meminta transparansi dan akuntabilitas dari para pemimpin gitu guys. Ya benar sih, apalagi kita kan mahasiswa sekarang tuh pada main media sosial gitu kan, mereka juga jadi lebih peka dengan terhadap isu-isu yang ada gitu. Ya bener banget. Jadi nih kalau menurut aku sih nepotisme itu sangat banget mengganggu dan mengurangi kepercayaan masyarakat ya. Jadi menurut kalian nih ya, langkah-langkah apa sih yang konkret dan sesuai dengan isu nepotisme kali saat ini? Jadi menurut kalian nih, langkah-langkah apa yang tepat yang bisa mengatasi isu nepotisme ini? Apakah kita perlu reformasi hukum atau kebijakan politik? Kalau dari aku sendiri, aku percaya kita itu butuh regulasi yang lebih ketat mengenai konflik kepentingan dalam pemerintahan. Misalnya, mungkin perlu ada larangan bagi anggota keluarga pejabat untuk menduduki jabatan publik tertentu. Nah, setuju. Selain itu di pendidikan, dari faktor pendidikan politik itu juga perlu ditingkatkan biar masyarakat itu lebih memahami hak-hak mereka dan bagaimana cara mengawasi jalannya pemerintahan itu. Jadi kayak pemerintah itu nggak seenaknya sendiri gitu. Ya, betul. Kita juga sebagai generasi muda juga perlu ini nggak sih, mendorong masyarakat partisipasi buat proses politik itu biar lebih transparansi. Ya betul banget. Jadi walaupun ya isu nepotisme ini cukup rumit, tapi kita harus tetap mengawasi perkembangan politik di negara kita ini. Betul, kita semua memiliki peran untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik dan tidak terpengaruh oleh praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Tapi jangan lupa ya guys, ini kan nepotisme itu nggak selalu ada di atas, di pemerintahan Ya. gitu ya. Jadi nggak hanya di Jokowi aja, mungkin dari pihak terkecil aja itu mungkin Bisa ada terjadi. banyak di luar sana ya. Ya. Dari pihak swasta. Iya. Ngomong-ngomong tentang nepotisme nih, menurut kalian selain di dunia politik kayak presiden kayak gitu di tingkat-tingkat tinggi, ada nggak sih nepotisme yang terjadi di lingkungan kalian gitu? Atau mungkin masih yang rendah-rendah kayak gitu? Ada sih. Kalau dari pengalamanku ya, Iya. kalau kan suka memantau media sosial. Oh ya. Dari pantauanku tuh kalau kalian perhatiin DPR atau DPRD kemarin itu banyak beberapa artis yang daftar mau ngikut. Oh ya Mereka benar tuh banget. jadinya menggunakan nama artisnya itu buat jadi DPR. Iya. Contohnya Uya Kuya. Iya betul betul Dan banget. ada juga berita yang tentang mahasiswa semester 5 yang udah menjabat jadi DPR Oh tuh iya. ya. Oh iya Yang benar. lagi rame waktu itu. Iya benar. Iya. Heeh. Tapi kan nggak hanya di pemerintah ya guys. Iya. Mungkin di lingkup kita sendiri, kita sebagai mahasiswa, kalau kita mau join ormawa mungkin, nah itu pasti si orangnya ini menyediakan kursi buat temannya sendiri, gitu mungkin terjadi ya. Ya mungkin bisa aja sih kayak gitu ya, kita nggak tahu. Apalagi di kita ini visipol. Iya. Visipol itu kan politik ya. Betul banget, pasti banget. Nah, selain dari itu sih ya, kalian lihat di sekitar kalian, RT yang menjabat sekarang ini atau RW, apakah dahulunya orang tua mereka itu pernah jabat apa enggak? Nah, bisa aja itu termasuk Pasti. nepotisme ya. Nyalurkan ya. Ya, nyalur ke anaknya, ke adiknya mungkin juga bisa. Saudaranya, siapapun yang ada kerabat. Jadi mungkin kita harus lebih perhatian atau peduli tentang nepotisme yang terjadi di lingkungan kita. Kita nggak boleh semata-mata kita tinggalin aja masalah nepotisme ini. Ya, nanti bisa jadi kita kembali ke masa lampau jadi dinasti. Politik. Iya.
Nah, soalnya kan kita mahasiswa jadi harus lebih kritis daripada Betul. orang-orang yang lain gitu ya. Ya, daripada orang Kita harus awam. lihat kanan kiri kita, sekitar kita gimana. Kita harus peka terhadap situasi sekarang. Iya. Gitu. Nah, mungkin udah cukup ya kalau kita bahas ini kan nggak ada selesainya. Iya, Kita kalau bahas banyak banget ya. Nggak akan habis. akan habis. Makanya mungkin kita cukupin aja sampai sini. Iya. Tunggu di episode selanjutnya. Bye